Selamat datang di podcast Orang Kita. Kabar baik datang dari Senayan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menonaktifkan Bapak Edward Tanur, anggota DPR RI dari Dapil 2 Nusa Tenggara Timur. Apa pasal Pak Edward Tanur dicopot dari keanggotaannya sebagai anggota parlemen? Ternyata kasus terakhir yang melibatkan putranya Ronald Tanur, 31 tahun, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, 27 tahun, yang berujung pada kematian Dini, mendapatkan perhatian serius dari Partai Kebangkitan Bangsa. Podcast Orang Kita menyampaikan apresiasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang dengan cepat dan sesegera mengambil tindakan yang pantas untuk memberikan catatan pelajaran kepada publik Nusa Tenggara Timur bahwa sebagai partai yang telah mengayomi seorang Edward Tanur telah memberikan tindakan yang tepat. Tentu saja tidak semua orang sepakat dengan tindakan PKB. Ada beberapa percakapan di grup dicatatkan bahwa kok anaknya yang salah, ayahnya harus dikorbankan? Kok anak yang melakukan penganiayaan, kenapa bapaknya jadi korban? Kita bisa memahami pandangan seperti itu. Tapi kami punya kepercayaan bahwa tindakan Partai Kebangkitan Bangsa sudah sangat tepat. Membiarkan Edward Tanur menyelesaikan kasus anaknya ini. Karena ketika dia dalam status anggota DPR RI bersinggungan dengan kasus hukum yang dialami anaknya, bisa saja kemungkinan ada conflict of interest, ada kemungkinan abuse of power yang bisa digunakan untuk menekan para penegak hukum misalnya. Kalau dia masih anggota DPR RI. Dengan tindakan PKB menonaktifkan Bapak Edward Tanur dari keanggotaan sebagai anggota parlemen dari PKB, meyakinkan kita bahwa Ronald Tanur, tersangka kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti, bisa diselesaikan dengan normal, dengan tanpa ada cawe-cawe dari sang ayah yang adalah pejabat. Dalam titik itulah podcast Orang Kita sangat mengapresiasi Partai Kebangkitan Bangsa. Karena pada episode sebelumnya podcast Orang Kita, kami telah mengecam tindakan yang dilakukan oleh seorang pemuda Nusa Tenggara Timur bernama Ronald Tanur. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang telah berusia 31 tahun, telah matang, telah dewasa, yang telah membina hubungan asmara dengan Dini Sera Afrianti setelah sekian bulan. Beberapa berita menyebutkan 5 bulan menjalin hubungan asmara dengan Dini. Dan dalam hal itu kemudian melakukan penganiayaan yang luar biasa yang menyebabkan Dini Sera Afrianti harus meninggal. Harus meregang nyawa. Warga Flobamora, hati-hati mendidik anak kita. Kami pun sama. Podcast Orang Kita, kami keluarga ini juga memiliki anak. Orang selalu bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Like son, like father. Artinya ada hubungan yang sangat luar biasa antara ayah dengan anaknya. Antara ayah dengan ibunya. Antara anak dengan orang tuanya. Pada podcast Orang Kita, beberapa komentar yang sepakat dengan kecaman yang dilakukan podcast Orang Kita. Tapi juga ada postingan yang menyatakan bahwa apa-apaan ini? Apa kaitannya kasus yang menimpa seorang Ronald Tanur kemudian dikaitkan dengan pekerjaan ayahnya yang adalah seorang anggota DPR. Kami katakan ada kaitannya. Bagaimana mungkin seorang yang dipercayakan menjadi anggota parlemen tidak bisa mengorganisasikan keluarga terkecilnya, tidak bisa mengayomi, mendidik anaknya. Kalau itu tidak bisa dilakukan terhadap anaknya, bagaimana mungkin dia bisa mewakili kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya warga dari Dapil 2 NTT.
seorang pejabat, seorang yang diberikan amanat primus inter pares, yang terpilih dari sekian orang, padanya ada beban, ada tanggung jawab untuk menjaga reputasi dirinya dan reputasi keluarganya. Itu yang kita inginkan dari setiap pribadi-pribadi yang diberikan kewenangan, amanah, apapun sebutannya. Anggota dewan, gubernur, pejabat, kepala dinas, dan seterusnya. Pada pundaknya ada tanggung jawab besar. Termasuk memastikan keluarganya, anak-anaknya, orang-orang terdekatnya untuk tidak merugikan orang lain, apalagi mengancam nyawa orang lain dan akan menghabiskan nyawa orang lain seperti yang terjadi pada kasus Ronald Tanur. Kami sekali lagi podcast Orang Kita mengapresiasi langkah yang sungguh tepat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kami harapkan kasus ini terus diproses, kita kawal bersama aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan di Jawa Timur, di Surabaya, untuk kita lihat, kita pantau bersama-sama sampai di mana kasus ini. Kita tahu pasal yang akan dikenakan kepada tersangka Ronald Tanur adalah pasal 351 dan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Tentu saja dalam kasus ini penganiayaan yang berujung kematian. Ancaman pidananya adalah ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ini tidak main-main, ancaman yang cukup serius. Tentu saja kita sangat mengharapkan keseriusan dari aparat penegak hukum. Dan kita bersyukur karena saat ini Ronald Tanur sama seperti kebanyakan kita, dia tidak lagi menjadi anak dari seorang anggota DPR RI. Dia anak dari hanya seorang biasa yang kita harapkan dia juga tidak akan diperlakukan istimewa. Tidak ada konflik of interest, tidak ada abuse of power yang mungkin dimanfaatkan ketika tidak ada pencopotan atau penonaktifan terhadap seorang Edward Tanur, sang ayah. Dalam poin itulah kita lihat bahwa langkah PKB sangat tepat agar kasus ini benar-benar clear, tidak ada muatan politik. Karena Edward Tanur tidak lagi menjadi anggota DPR, sehingga Ronald Tanur adalah pemuda biasa yang harus menghadapi kasusnya secara gentleman. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kami pikir itulah yang menjadi konsekuensi dari setiap kita beraktivitas, bertindak, melakukan apapun, atau mengatakan apapun di hari-hari ini, di mana kita adalah negara hukum. Mari, sekali lagi warga Flobamora, kita pantau bersama perkembangan kasus ini untuk kita nantikan apa yang akan terjadi pada Ronald Tanur, 31 tahun, putra dari Edward Tanur. Tentu saja pada titik ini juga kita sampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar Dini Sera Afrianti atas perbuatan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Kami akhiri podcast Orang Kita. Terima kasih.